Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Rio Alif di Pod Jam Tutorial. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Rio Alif dan nyalakan notifikasinya. Oke, sebelum gue memberikan tutorial andaikan kau datang kembali dari Noah, teman-teman bisa klik link di atas ini untuk nonton langsung drum camp versi live yang gue mainkan. Nah, episode Pod Jam Tutorial kali ini gue akan bahas tutorial drum lagu Noah yang andaikan kau datang kembali. Well, ini adalah salah satu lagu yang paling banyak di request di sosial media. Mau cerita sedikit, lagu ini, lagu aslinya yang take drum adalah gue sendiri dan waktu itu proses rekaman dilakukan di Bandung di Master Plan studionya Uki. Seru banget pada proses rekaman, banyak sekali masukan-masukan dari personel pada waktu rekaman yang memberikan gue ide-ide baru sehingga kalau teman-teman dengar di lagunya ada beberapa pattern yang tidak biasanya ya, banyak variasi pattern yang gue sendiri sebenarnya jarang mainkan tapi berkat masukan dari beberapa personel akhirnya gue bisa menemukan sebuah pattern yang menjadi ciri khas lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Kita langsung aja, di intro lagu ini kita tidak main drum, drum akan dimainkan itu biasa sequencer karena awalnya adalah loops dulu kayak gitu. Nah habis intro kita langsung ke verse. Verse adalah bagian yang paling pattern drum yang paling menjadi ciri khas utama dari lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Gue akan mainkan sedikit patternnya. Oke, jadi sebenarnya untuk pattern verse dari lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini cukup simple, tapi ada variasi yang unik di hi-hatnya, yaitu gue memainkannya. Kita pelan-pelan, 1, 2, 3, 4. Kick snare-nya itu seperti biasa, kick-nya ada di 1 dan 3, snare-nya di 2 dan 4. Nah, kita main variasi hi-hat-nya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah linear drumming di dalam teknik bermain drum, yaitu di mana di dalam suatu pattern itu tidak ada pukulan yang berbarengan, either hi-hat dengan kick atau hi-hat dan snare. Nah, secara tidak langsung sebenarnya setelah kita dengar, ini merupakan salah satu dari linear drumming. Jadi benar-benar tidak ada yang berbarengan antara hi-hat, kick, dan snare. Beda misalkan kayak, itu kan ada berbarengan kan, hi-hat sama kick. Nah ini. Nah mungkin di tengah-tengah biasanya baru gua ambil sedikit colongan-colongan seperti. Nah, seperti itu. Jadi basicnya simple seperti itu, linear drumming banyak variasi di hi-hat-nya. Mungkin teman-teman nanti bisa diulang lagi di part bagian variasi hi-hat tadi untuk bisa mempelajari pattern verse dari lagu ini. Kita lanjut ke ref pertama. Nah di ref pertama ini kita belum main ke right, kita masih di hi-hat tapi open ya. Oke, kita ke untuk kick dan snare-nya dulu. Patternnya seperti ini. Deg, deg.
Oke. Dan hi-hatnya itu sebenarnya kedengarannya seperti seperempat, padahal gue tuh mainin seperlapan. Nah, teman-teman mungkin bisa dengar kalau ketika hi-hatnya itu gue close. Nah, tapi seperlapannya dengan dynamic ya, jadi tidak semuanya rata. Tapi, jadi ketika di open hi-hatnya itu berasanya kayak seperempat. Nah, kenapa gue memilih seperlapan supaya drive-nya lebih berasa kayak gitu? Karena itu sebenarnya lagu dengan tempo lambat, tapi apa ya, powernya lumayan harus powernya lumayan kenceng. Jadi gimana ya istilahnya, lagu yang bertenaga lah istilahnya, dengan tempo yang tidak cepat tapi moodnya rock. Jadi kita hi-hatnya atau tangan kanannya istilahnya itu harus benar-benar ngedrive. Nah, kita berbicara fill in-nya, jadi tidak ada fill in yang kompleks di lagu ini. Antara dari verse ke ref pertama biasanya gue melakukan fill in seperti ini. Gitu. Jadi ketika mau masuk ref, pelan-pelan hi-hatnya gue buka. Gitu. Jadi kayak supaya dynamic-nya berasa, oh ini mau loncat dari bagian verse ke ref pertama. Ulang ya. Gitu. Habis dari ref pertama, biasanya ada intro sekitar 1 bar lagi. Di situ drum loops yang di play, kita tidak usah mainin part itu karena part itu diambil sequencer. Semua drum loopsnya masuk di sequencer, jadi kita hanya diam aja. 1, 2, 3. Nah, biasanya gue ambil colongan, bukan fill in sih sebenarnya sih. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dektak, jadi di up-nya 4 dektak. Itu versi live-nya. Kita lanjut ke verse kedua. Verse 2 ini sebenarnya tidak ada pattern yang berbeda ya dari verse pertama. Jadi teman-teman sesimpel mainkan lagi yang apa kalian udah kuasain dari verse pertama, lanjut habis itu ke ref kedua. Nah, ref kedua itu ada sedikit perbedaan, yaitu kalau misalkan pertama kita mainin open hi-hat, kalau ref kedua kita mainin di right. Langsung aja kita contohkan ya. Sama biasanya fill in-nya berbeda. Oke, jadi patternnya masih sama, deg 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 tak, deg 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 tak. Nah, tapi biasanya di sini ada colongan yang lebih kayak gitu. Kalau di sini, kalau di ref pertama mungkin gue di setiap 8 bar gue baru gue ngambil colongan mungkin di snare atau di antara snare dan floor. Kalau ini di setiap 4 bar. Jadi di setiap 2 bar. D, O, 1. Tergantung ya, sebenarnya kalau misalkan hitungan barnya yang gede, 1, 2, 3, 4, tak deg deg. Nah itu di setiap 1 bar. Tapi kalau misalkan ngitungin double time, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tak tergantung kliknya, mau double time atau yang normal kayak gitu. Anggaplah ini gue mau mainkan yang double time ya, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ref kedua biasanya gue mulai menaikkan power
atau dynamicnya. Jadi kalau mungkin tadi yang pertama lebih santai, tapi yang kedua karena gue udah mainnya di ride dan cara mukulnya adalah wash, otomatis powernya lebih gede kayak gitu. Karena habis dari situ kita masuk ke bagian interlude atau bagian yang sebenarnya ini bagian yang paling gue suka dari lagu ini karena ada interlude yang menjadi ciri khas lagu Andaikan Kau Datang Kembali versi Noah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dengar itu benar rapet ya. Cara main hi-hatnya sama seperti kita mainin di ref pertama, tapi lebih drive lagi. Kalau mungkin ref cara kita mainin ref pertama tadi. Nah, tapi kalau interlude ini patternnya lebih rapat. Nah, gitu. Coba kita contohin ya. Kita breakdown patternnya seperti apa. Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi nah, hi-hatnya di open terus kita tetap main 1/8 tadi. Sorry. Kayak gitu. Jadi feel-nya colongan pertamanya itu di snare. Terus yang kedua. Jadi ada 6 ya. Nah, kayak gitu. Bisa snare, biasanya gue pertama snare semua, kedua snare, terus tom 1, snare dan floor. Tapi intinya sama kayak gitu, harganya pukulannya sama persis. Nah, biasanya ketika interlude-nya udah mau beres, mau ke ref belakang, biasanya gue melakukan fill in seperti itu. Jadi biasanya endingnya gue suka banget fill in, di belakangnya gue mukul flame, floor tom, dan snare. Atau misalkan di lagu lain, kayak Cobalah Mengerti. Ref. Oke, kita sekarang ke bagian ref terakhir, ref atau ref setelah interlude. Di sini gue memainkan masih di cymbal ride, mukulnya juga wash, tapi ini udah benar-benar klimaks ya. Jadi dynamicnya ref terakhir adalah dynamic yang paling atas lah, dari awal sampai ref pertama masuk ke verse ke interlude, ref kedua, dari verse pertama, ref lagi, interlude, habis itu ref ketiga ya. Itu udah dynamicnya udah benar-benar maksimal. Gimana caranya? Satu kita harus ngedrive-nya benar. Jadi nggak asal, tapi benar. Jadi daripada harus mukul kencang, biasanya gue lebih suka nggak usah terlalu kencang tapi nggak pelan juga tengah. Tapi yang penting wash-nya stabil. Ketimbang kayak gitu. Jadi gini. Karena kalau terlalu kencang itu
kasihan kick dan snare jadi nggak balance gitu. Jadi kita tetap fondasinya adalah kick. Jadi ride-nya benar-benar kita bikin sebalance mungkin mukulnya kayak gitu. Jangan terlalu karena kasihkan jadi ride-nya kenceng banget. Nanti jadi ketutup kick sama snare kayak gitu. Jadi harus benar-benar bisa balance antara tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kanan yang nginjek kick. Nah untuk ref terakhir ini bakal capek di kick ya sebenarnya. Karena lumayan rapet. Ini basic pattern untuk ref terakhir seperti ini. Gue mainkan kick dan snare-nya dulu. Beda ya, kalau yang ref pertama dan kedua tadi. Terus kalau yang ref terakhir. Gitu. Nah jadi lumayan itu kalau nggak salah ada refnya 2 kali puter ya. 2 kali puter jadi total mungkin itu 16 bar ya harusnya. Jadi kalian harus bertahan kicknya dengan power seperti itu sampai akhir lagu. Nah untuk kodanya atau ending dari lagu ini biasanya kalau live ada sedikit perubahan nih ya. Sebenarnya kalau secara bar sama versi di antara di digital platform sama live panjang barnya. Cuman biasanya kalau belakang karena beberapa kali manggung lagu ini tuh suka jadi lagu terakhir. Makanya gue kadang mikir ini kan lagu dengan tempo bukan yang tempo 130 atau 120 atau bahkan 140, ini bahkan tempo di bawah 100 kalau kita ngitungnya tidak double time ya. Tempo normal. Gimana caranya supaya ini bisa menjadi megah untuk lagu terakhir. Makanya biasanya dengan intro lagu ini gue kasih hit di crash. Jadi crash sama ride biasanya di setiap di setiap one two ya di setiap ketuknya kalau kita ngitung 1 2 3 4. Gitu. Nah, well jadi sebenarnya cukup simple ya lagu yang berikut ini. Kalau teman-teman dari tadi memperhatikan tidak banyak pattern yang rumit. Adanya di sini pattern yang berkarakter di mana gulangin lagi kalau misalkan verse tadi kita banyak main di variasi di hi-hat. Nah bahkan hi-hatnya ini sebenarnya ada di sequencer jadi buat nebelin gitu. Jadi kita harus benar-benar baku mainin hi-hat ini. Karena once bukan seperti ini patternnya kayak bukan mainin lagu ini gitu. Anggaplah maininnya. Orang tidak bisa menebak itu lagu apa. Tapi ketika kita mainin dengan hi-hat seperti itu. Orang udah bisa tahu itu lagu apa gitu. Itu lagu pattern drum andaikan kau datang kembali. So itu yang menurut gue sampai sekarang gue terus belajar untuk mencari pattern drum yang berkarakter. Jadi ketika gue mainin lagunya walau cuman gue mainkan drumnya saja belum ada musik yang lainnya. Orang bisa tahu oh ini drumnya lagu A atau lagu B atau lagu C kayak gitu. Oke teman-teman thank you yang udah nonton Podjam tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa berlatih di rumah. Jangan lupa nonton Podjam tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Realif. Stay safe teman-teman. Bye, see you.